Di sebuah desa kecil bernama Tanjung Aru, di ujung Kalimantan Timur, tinggallah seorang perempuan parubaya yang sangat dihormati masyarakat. Namanya Mak Halimah. Ia adalah satu-satunya janda yang dikenal sangat taat beragama, dermawan, dan rajin menghidupkan bulan Muharram dengan berbagai amalan. Seluruh warga desa, tua maupun muda, menyebutnya ibu bagi semua. Mak Halimah telah lama menjadi janda sejak usia muda. Suaminya wafat saat anak perempuan mereka, Fatimah, masih balita. Sejak saat itu, Mak Halimah hidup sederhana, menggantungkan hidup dari pensiun suaminya yang tak seberapa. Ia tak pernah mau menikah lagi, meski banyak laki-laki yang melamarnya. Baginya, menjaga nama baik dan membesarkan Fatimah adalah tanggung jawab dan ibadah terbesar. Setiap Muharram, Mak Halimah akan membagikan kain hitam kepada para perempuan di kampung. Ia akan berkata, "Bulan ini adalah bulan duka. Mari kita kenang perjuangan cucu Rasulullah." Ia juga mengadakan majelis zikir, memberi makan yatim piatu, dan mengajak warga berpuasa sunnah. Fatimah tumbuh menjadi gadis yang manis, santun, dan sangat mirip dengan ibunya. Ia mengikuti semua kegiatan keagamaan, belajar membaca Al-Quran, dan mendalami fikih dari ustazah kampung. Semua orang menaruh harapan besar pada Fatimah. Mereka melihatnya sebagai penerus kebaikan Mak Halimah. Namun, sejak 3 tahun terakhir, keadaan rumah Mak Halimah berubah. Rumah yang dulu sederhana, tiba-tiba menjadi lebih megah. Ada perabot baru, lampu gantung mahal, bahkan dapur besar tempat memasak dalam jumlah besar setiap hari. Masyarakat heran, dari mana datangnya semua ini? Saat ditanya, Mak Halimah selalu menjawab, "Itu dari warisan tanah di kampung halaman saya. Saudara-saudara menyerahkan haknya pada saya." Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Toh Mak Halimah sering berbagi, membiayai sekolah anak-anak yatim, mengobati orang sakit, bahkan membangunkan masjid khusus perempuan di pinggir desa. Masjid itu menjadi kebanggaan warga. 5 waktu, para ibu-ibu sholat berjamaah di sana. Semua ini dilakukan oleh Mak Halimah. Ia bahkan tak segan berjalan jauh membawakan makanan ke rumah orang sakit, meski sedang berpuasa. Ia berkata, "Saya ikhlas karena Allah." Hingga datanglah seorang ustaz baru ke desa itu. Namanya Ustaz Hidayatullah, seorang pemuda alim yang lembut dan jujur. Ia mulai mengisi khutbah Jumat dan memberi pelajaran agama kepada para remaja dan orang tua. Ustaz Hidayatullah menekankan pentingnya niat dalam beramal dan bahaya riya, menunjukkan amal demi pujian manusia. Khutbah Ustaz ini ternyata menyentuh hati sebagian, tapi juga membuat Mak Halimah merasa tersindir. Ia datang langsung menemuinya. "Ustaz, kenapa di khutbah Jumat kemarin bicara tentang riya dan amal yang sia-sia?" tanya Mak Halimah. "Maaf, Bu Halimah. Saya hanya menyampaikan ayat dan hadis. Tidak ada niat menyindir siapapun," jawab Ustaz sopan. "Tapi semua orang tahu, selama ini saya yang aktif sedekah, puasa, majelis." Lalu tiba-tiba Ustaz datang dan seolah menuduh saya riya. Itu menyakiti saya. Ustaz Hidayatullah terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan diskusi ilmiah, tapi persoalan hati. Maka ia hanya berkata, "Kalau amal kita murni karena Allah, tak perlu risau pada kata-kata siapapun." Setelah pertemuan itu, hubungan keduanya merenggang. Ibu-ibu di kampung pun terbagi dua. Sebagian tetap mendukung Mak Halimah, sebagian mulai mendekat ke Ustaz Hidayatullah
untuk belajar ilmu yang lebih dalam. Hingga datanglah malam ke-9 Muharram. Malam itu, Mak Halimah sibuk memasak untuk esok hari. Di rumahnya telah disiapkan puluhan porsi makanan untuk para tamu dan anak yatim. Tapi tiba-tiba, ia mengeluh sakit di dada. Fatimah panik dan memanggil tetangga, membawa ibunya ke puskesmas. Namun, di tengah perjalanan, Mak Halimah menghembuskan napas terakhirnya. Wafatnya Mak Halimah di malam ke-10 Muharram membuat seluruh desa berduka. Tangisan terdengar dari tiap rumah. Semua orang merasa kehilangan figur panutan, ibu, dan penolong. Bahkan mereka yang dulu mulai berpihak pada Ustaz Hidayatullah, kini kembali mengagungkan nama Mak Halimah. Lihatlah, beliau wafat di malam paling mulia, kata seorang ibu sambil menangis. Itu tanda bahwa Allah mencintainya. Namun, Ustaz Hidayatullah tidak serta-merta setuju. Dalam khutbah jenazah, ia berkata, "Saudaraku, kematian bukan tanda kemuliaan atau kehinaan. Yang menilai hanyalah Allah. Kita tidak tahu siapa yang benar-benar mulia di sisinya. Maka doakan yang terbaik." Fatimah memeluk jenazah ibunya sambil menangis. Ia merasa kosong, kehilangan satu-satunya tempat bernaung. Tapi kesedihan itu hanya awal dari kejadian yang jauh lebih menggetarkan. Malam harinya, seluruh desa diguncang suara-suara jeritan dari rumah-rumah. Para istri berteriak histeris karena mimpi buruk yang sama. Mak Halimah datang dalam mimpi mereka, dengan wajah pucat terbakar, tubuh terikat rantai, dan menjerit kesakitan di dalam kubur. Fatimah pun mimpi hal serupa. Dalam mimpinya, Mak Halimah memohon, "Nak, tolong ibu terbakar, ibu disiksa, sedekah untuk ibu sedekah." Keesokan harinya, warga berkumpul di masjid. Para suami menceritakan mimpi istri mereka. Semua istri memiliki mimpi serupa, Mak Halimah dalam azab yang mengerikan. "Ini bukan kebetulan," kata Ustaz Hidayatullah, wajahnya tegang. "Jika semua bermimpi sama, bisa jadi ini peringatan dari Allah. Kita harus cari sebabnya." Ustaz lalu mendatangi Fatimah. "Nak, kau putri beliau, kau pasti tahu sesuatu. Apa ada amal ibumu yang tidak lurus?" Fatimah menangis dan mengangguk pelan. Ia lalu menceritakan semuanya. "Ustaz, tanah-tanah yang ibu bilang warisan itu, bukan milik kami," katanya lirih. Ustaz Hidayatullah terkejut. "Lalu milik siapa?" "Milik seorang anak yatim di kampung sebelah. Ibu memaksanya menyerahkan dengan ancaman. Ia takut, karena semua orang memuja ibu. Ia pikir tidak akan dipercaya jika bicara." Fatimah menjelaskan bahwa setiap uang dari tanah itu digunakan untuk memasak, membangun masjid, membantu orang, semuanya atas nama sedekah. Tapi Fatimah sudah sejak lama menolak cara ibunya. Ia bilang, "Bu, sedekah dari uang haram tidak diterima." Tapi Mak Halimah selalu menjawab, "Kalau aku pakai untuk kebaikan, itu bisa menjadi bersih." Fatimah terisak. "Saya sudah coba cegah," saya bilang. "Allah tidak bisa dibohongi." Tapi ibu tetap keras kepala. Ustaz Hidayatullah menunduk. Kini ia mengerti. Bukan amal yang menyelamatkan seseorang, tapi niat dan kehalalan sumbernya. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan sekarang?" tanya Ustaz lembut. Fatimah mengangguk. Hari itu juga, Fatimah pergi mencari gadis yatim itu. Ia memohon maaf sambil menyerahkan kembali sertifikat tanah dan semua surat kepemilikan. Gadis itu menangis, "Aku sudah lama mengikhlaskan,
tapi tidak sangka Allah menunjukkan keadilannya seperti ini. Fatimah pun bersedekah atas nama ibunya dari hasil penjualan perabot rumah dan sisa tabungan. Ia minta semua orang yang pernah dibantu ibunya agar memaafkan bila ada kezaliman. Ia menyumbang air bersih, Al-Quran, dan makanan untuk anak-anak yatim, semuanya dari hasil halal. Setelah itu, malam-malam pun sunyi kembali. Tak ada lagi mimpi buruk. Tak ada lagi jeritan dari kubur. Fatimah pun bermimpi, ibunya tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Nak, ibu sudah tenang." Fatimah masih belum bisa melupakan suara tangisan ibunya dalam mimpi. Setiap malam ia menangis diam-diam, berharap Allah mengampuni kesalahan yang dilakukan ibunya semasa hidup. Setelah tanah-tanah itu dikembalikan ke pemilik aslinya, seorang yatim piatu bernama Rania, Fatimah juga menjual perhiasan warisan peninggalan ibunya. Hasilnya, ia gunakan untuk membangun sebuah sumur di masjid desa dan mendirikan tempat belajar mengaji kecil-kecilan untuk anak-anak perempuan. Ia meniatkan semuanya sebagai sedekah jariah atas nama almarhumah Mak Halimah. Masyarakat desa pun mulai berubah. Setelah terbuka kenyataan soal kehidupan Mak Halimah, banyak orang yang tersentak. Mereka yang dulu berbuat baik untuk pujian mulai merasa takut. Mereka sadar bahwa jika niat mereka hanya demi nama baik, maka balasannya bisa seperti yang dialami Mak Halimah. Dihormati di dunia, tapi sengsara di alam kubur. Ustaz Hidayatullah tidak berhenti memberi nasihat. Dalam setiap khutbah, ia menyampaikan pesan yang sama berulang-ulang. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Allah tidak melihat banyaknya perbuatan, tapi keikhlasan yang ada di dalam hati. Banyak warga yang mengaku telah berubah. Mereka mulai berbuat baik secara diam-diam. Ada yang membayar utang tetangganya tanpa menyebut nama. Ada yang meninggalkan sembako di depan rumah janda miskin tanpa menunggu ucapan terima kasih. Semua karena mereka takut azab yang datang bukan di dunia, melainkan setelah ruh berpisah dari jasad. Fatimah sendiri memilih hidup sederhana. Ia tak lagi memikirkan pujian orang. Hidupnya hanya untuk memperbaiki yang bisa diperbaiki. Ia menghindari majelis-majelis ramai, memilih ibadah dalam sunyi, dan sesekali mengunjungi makam ibunya. Di sana, ia berdiri lama, kadang membawa air, kadang sekadar duduk dan membaca doa. Ya Allah, jika ibuku dahulu berbuat salah, maka ampuni. Jika ia menzalimi hamba MU, maka beri kami kekuatan untuk menebusnya. Dan jika ia sempat membuat MU murka, maka kini kami mohon rahmat MU mengalahkan murka MU. Sebab tiada ampunan yang lebih besar dari ampunan MU. Setahun kemudian, tidak ada lagi yang bermimpi buruk tentang Mak Halimah. Seolah kabar itu menjadi tanda, ruhnya telah tenang. Desa itu kini lebih sejuk. Tidak hanya karena sumur dan sedekah-sedekah diam-diam, tapi karena mereka sadar bahwa agama bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diamalkan dengan hati yang bersih. Fatimah pun tak pernah lelah mengingatkan dirinya sendiri. Ibadah bukan tentang terlihat suci, tapi tentang menjadi lebih baik di hadapan Allah, meski manusia tidak melihatnya.